Iya, wong itu. Ternyata bila kita penuh diceluk wong itu, meskipun dia memang betul-betul iman gitu. Nah, diceluk wong itu bukan masalah. Tapi ternyata ini contoh. Ketika kita bertobat, ya saya kita maka keluar dari Allah lapor kepada Rasulullah dengan sebutan anak kita. Maka Rasulullah apa betul kamu lakukan itu? Betul ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Dhar, ya Abu Dhar, inna fi'arun minal jahiliyah, di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Padahal tadi yang namanya jahiliyah tidak mau memisahkan Allah. Kalau tidak mau memisahkan Allah berarti nauzubillah orang. Maka ketika Abu Dhar dikatakan oleh Rasulullah, kamu masih ada sifat jahiliyah, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Keluar dari Rasulullah, nyari Bilal bin, ketemu Bilal yang dilakukan. Nah, pipi diletakkan di tangan. Setelah diletakkan terus nanti Bilal tolong pipi kursi tidak. Sebagai tanda minta maaf kepada. Jadi kalau orang Islam itu minta maaf itu nonton itu, artinya betul-betul untuk ikhlas maafkan. Tetapi kebenaran bila berdoa orang pakai semangat terus ya oke tidak belumlah wahai Abu Dhar, saudara sudah aku maaf. Ini bisa kita ambil hikmah. Bagaimana kita sebagai orang Islam kalau punya kesalahan segeralah minta maaf. Caranya minta maaf sampai orang itu mau memaafkan. Tetapi kita yang memiliki kebenaran atau yang kesalahan, jangan mentang-mentang ketika kita benar bersaksa. Itu contoh kembali maka Allah. Itulah tadi yang namanya jahiliyah. Kembali kita alhamdulillah dalam kondisi tidak jahiliyah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menyatakan tidak akan diterima amal ibadah seseorang baik yang wajib maupun yang sunnah apa itu setelah hukum walidain yang apa? Suka mengungkit pemberian. Apa satu sebab kita kadang sedekah, kita kadang sedekah, tapi ketika kita ungkit amal kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya bisa bantu orang. Tapi yang namanya pemberian itu tidak harus berupa harta yang seringkali salah tafsir pada diri kita itu harta. Padahal pemberian bisa jasa bisa contoh ibu guru, misalkan ibu guru SD misalnya numpak motor pendalang disumpit polisi delalah sing nyemprit bae mantan murid terus dihilang. Nah, untuk kira-kira guru wae lho tekan sekolah langsung ngendi kok bandar anak mau dihilang polisi jebule harus sing bekas dhewe alah sikulange kok bisa ya Allah aku guru orang ini yang paling kasih sopo, yang sudah polisi bersopo pakai hati-hati. Yang mengungkit bahasa sekolah. Kan kita tidak sadar. Oh, tanya ini dia itu bisa dia semua saya
aku didiknya. Sebabnya apa aku jadi masalah ya, maksudnya radikal sendiri, nomor goblok aku buat tertentu iki kok. Lah tenan iki mohon sakit. Dan cekak aku nang aku sudah dengan aku harusnya sih kamu kan komplain orang wajib dia ada ini dia jadi dokter wah sih masya Allah oh penjara ini aku salah lalu aku langsung bunuh aku dari pasien dia pun belajar dia terbalik Lakukan dia terkadang ingat ketika kita mungkin masalah mungkin pemberian kita ternyata ancaman Allah Subhanahu wa taala akan berbeda kita baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka saya ingat sekali nasihat seorang luar biasa bagaimana ada namanya almarhum Pak Haji Tarno. Itu setiap Ramadan dia mengadakan ibadah satu sama bebas siapa yang merapuh gratis full satu bulan. Pada saat itu ditanya oleh jamaah Pak, jenengan kok iso wonten itu pripun resep? Saya dengar pada saat itu sebelah. Mas jenenge infak. Ben insyaallah sudah saya ini. Bayangkan kita itu bangga jadi sunnah. Kalau kita bangga jadi sunnah, enggak mungkin masalah itu tahun gimana saja itu lalu tidak mungkin bermain tidak atau yang enggak lihat atau yang ini masih sampai enggak belas itu luar biasa Pak Haji Tarno yang punya toko santri. Nah ini contoh ternyata ketika kita berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada Allah perkara orang yang kita saudara yang kita kasihani untuk mengerti dengan orang urusan Allah yang bahas tetapi ketika kita selalu memikirkan hal itu yakin banget lupa pada diri hanya membunuh baru nanti makasih salah aku kedua kan jaminan ini 36. Oh, oke. Nah, gue belajar sebenarnya gue baca ngomongnya. Yang kedua ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan orang yang tidak diterima amal ibadahnya ketika dia suka mengungkit-ungkit pemberian. Termasuk nasihat kan kadang ada begitu tangannya nganggur kuwi kok yo aku ayo ya kaya nopo to Pak misale ya kok kreatif sedih akhirnya menjadi orang sukses setelah sukses kan kita ada lu kayak bisa lama aku jadi dia tenang kayak nah ini contoh orang yang mungkin nasi termasuk nasi sudah lepaskan Allah yang terjadi bukan kecil apapun yang kita berikan Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Mama yang mau sekolah datin haraja sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita ambil contoh sederhana. Karena bilang saya matematika, saya sering kali tanya, Bapak itu pirsa apa? Angkani, pirsa. Apa artinya itu apa? Napa Ibu? Kosong. Nek kosong boten saged ditulis. Angkane itu boten kosong. Angkane itu angka sing bisa. Pripun macane contoh orang sini. Contohipun angka dijalankan ditanyakan misalnya kalau di permen siji kok bukan dengan banyak pulau jam 10 supaya rata-rata
neraka. Caranya dari sisi yakin neraka. Allah apa yang sudah bermasalah di terakhir kenangan kaji kebanyakan dari depan menyaksikan diri. Setelah itu terjadinya baru kayak buka demos banyak jamaah orang yang sudah lah aku jalannya itu permen kok sagila. Alhamdulillah, tujuannya aku mau subuhan, subuhan menang. Mungkin Allah katanya satu selama terus berapa ya tambah bener cuma iya tambah jatuh baik kasih bener menjadi 1.250. Padahal bener jangan sekali katakan neng baru astagfirullah masih ngajian cakung ya orang mantan gagal niatnya sudah ini Allah besok kasih dosa siap itu bisa bagi orang yang mau berpikir. Maka kalau ibadah korban, penyelenggara ibadah korban hati-hati. Karena niat bisa meruntuh Kusnya aku pokoknya korban sesuai masalah sapi tanggung telur kilo wis sapi datang bisa beli dialah pengurusnya panitia korban maling biasanya diumumkan sapi pertama bapak fulan, sapi kedua ibu fulan, sapi ketiga lagi diumumkan atau bikin mas mati langsung astagfirullah kalau diutak tadi mungkin lagi ngomong irak korban ini caranya tahu merek mah korban masalah apa tidak jin hati-hati mungkin seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudah yang tadinya disiapkan 1.250 jadi 0,00012 bis itu angka jadi sekecil apa maka orang-orang yang cerdas Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis Abdul Mu'min ahsanul sebaik-baiknya orang yang beriman itu jika akhlaknya baik dan sebaik-baiknya orang yang berimannya adalah yang dia selalu ingat akan kematian. Kalau ingat kematian, akhlak baik itu sebaik-baik orang yang beriman. Maka ibu bapak rahimahullah ketika Rasulullah menyampaikan satu berita ini, Rasulullah memberikan contoh sesuatu yang luar biasa. Seperti tadi sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk akhlak. Rasulullah pernah di waktu maghrib setelah maghrib kumpul bareng makan bareng kebetulan yang dimakan ada ontanya
daging utama sudah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat itu buang angin di hadapan Rasulullah. Yang jenis buang angin kan rambut mani banter. Sini murah untuk beneran untuk linggelah malah tuh yang jenis orang muni, yang jenis angin ya tetap mampu kancane. Rasulullah yang itu sombong, coba nih apa ini? Pancaknya gini sih itu, tetapi ini coba akal Rasulullah bagaimana? Rasulullah sahabat engkau ada bisa. Nek meskipun ada kata-kata maka bagaimana Rasulullah ketika ada berkumandang bilang memandangkan aja Rasulullah tadi yang ikut makan daging unta silahkan ambil air wudhu. Tapi sehingga nggak satu pun yang ketahuan siapa yang tertutup. Maka sekarang kan laki-laki ya daging kita punya makan daging unta itu ya nggak pernah kejadian seperti itu. Ada sahabat Rasulullah bernama daging unta lah untuk menyelamatkan ini disuruh coba namanya dulu lah kembali itulah ternyata akhlak yang biasa dicontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga silakan kita berakhlak yang baik dengan sesama kita. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan orang yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan bil qadar. Yang ketiga, dia orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia tidak ridho, amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Contoh, mungkin ada saudara, istri atau suami atau ibu atau apa menderita sakit yang berkepanjangan, kan ada nauzubillah muncul ketidakriduan. Oh ibu salah Allah kok yang ada astagfirullah. Ini semuanya bagian dari takdir Allah. Atau mungkin aku tidak ada jalan agak masih buat ya itu jadi masalah ini. Kok menang udah beli jalan Pak Jokowi itu. Ini berarti dia mengingkari takdir Allah. Anak dia anak presiden. Atau mungkin pengajian hujan deras malah jadi mencerca hujan, padahal hujan itu justru berangkat tapi malah dicerca. Atau mungkin pengurus Masjid As-Salam akan mengadakan wisata lokal. Setelah dilamar, ibu-ibu bapak-bapak kita mau wisata hari dengan yang mana? Ke barat saja. Kalau ke barat kita lewat jalan yang mana? Silakan usul. Pak saya usul lewat utara karena kemarin saya lewat utara jalannya bagus sekali. Terus salah satu usulan, Pak saya usul lewat selatan aja. Karena selatan nggak harus ada kaki saya lewat selatan. Jalannya sudah diperbaiki bagus. Baik, kalau itu kita putuskan kita berangkat lewat selatan. Mana lewat jalur selatan biarlah macet. Kira-kira sing usul jalur utara itu kira-kira mangkon. Nah jamaah bumi mereka biasa itu do gedumel. Makanya jalan. Jadi mana aku jadi orang ini. Bukan dari harus ngomong jalur utara itu masuk jalur selatan. Kok nggak tahu piknik?
pandangan nyengkel. Ini bagian dari mendustakan takdir. Apapun yang sudah terjadi, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menyalahkan. Semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kalau selatan itu mati tengah utara, yang maut belum tentu bisa jadi utara malah banjir. Semuanya kehendak Allah sama ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun sampai ketika bertemu dengan lautan, bagaimana Nabi Musa minta dengan ngobrol, wahai Musa, kita ketemu lagi Musa, nanti Musa, kandangnya Musa. Maka Musa menjawab, kalau nggak mungkin, inna ya Rabbi sayahdi, kata Musa, aku itu sama dengan Rabbu dan Rabbu akan memberi petunjuk kepada. Dengan teguh Musa menjawab ini, sama ternyata dengan kita ini dua para ulama. Demikian dua para ulama karena waktu sebagaimana tadi yang disampaikan sampai jam 5.38. Apabila ini sudah jam 5.38, saya juga tidak mungkin untuk melanjutkan isian dari pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menggugah minimal 3 hal tadi. Karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan ketinggian yang luar biasa, jangan sampai ibadah puasa Ramadan kita khususnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara 3 hal ini. Yang pertama adalah kita durhaka kepada orang tua, yang kedua gara-gara kita suka mengungkit-ungkit pemberian kita, dan gara-gara yang ketiga kita tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, jangan pernah kita menyepelekan amal sekecil apapun. Bisa jadi amal yang kecil itu justru mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Terakhir, sebagai contoh amal kecil yang pernah dilakukan Abu Sunan Dawud, ketika Sunan Dawud itu naik perahu, ada orang bersih, alhamdulillah. Akhirnya Sunan Dawud terus mengabari kepada sopir, Pak Sopir balik. Ada orang lain yang belum sempat mendoakan. Ya, di sopir sopo sing bilang Pak berbalik. Nek jenengan berbalik, duit saya itu paling kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.